Salah satu kementerian yang paling banyak disorot adalah Kementerian Agama. Bahkan hampir setiap periode pemerintahan, Kementerian Agama menjadi sorotan kamera. Banyak hal yang baik, tapi lebih banyak yang disoroti adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan korupsi. Bahkan pimpinan tertinggi dari kementerian ini menjadi terpidana dan masuk penjara. Begitulah cerita tentang Kementerian Agama, tapi ketika pemerintahan baru terbentuk dan Menteri Agama ditunjuk, sebagian masyarakat menyambut baik dan penuh harapan. Tapi apakah harapan itu bisa diwujudkan? Itulah yang jadi pertanyaan ke depan. Dan sudah hadir di hadapan saya Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA. Terima kasih. Ini mau manggilnya Prof, manggilnya Kiai, karena di situ ada Kiai Haji juga ya gelarnya di sini. Baik, saya panggil Pak Nasaruddin ya. Yeah. Pak Nasaruddin, pertanyaan pertama tentu soal kesehatan Anda. Karena untuk menjadi Menteri Agama menurut banyak orang dibutuhkan stamina yang tangguh, iman yang kuat, dan semangat yang menggelora. Nah, apakah Anda masih merasakan semangat yang besar atau Anda sudah mulai merasakan banyak persoalan yang harus ditangani ke depan? Kalau itu iya, tetapi tadi ya kenapa Kementerian Agama ini selalu menjadi sorotan? Barangkali karena Kementerian Agama itu background-nya itu putih ya. Ekspektasi masyarakat kita itu mengakui Kementerian Agama itu lembaga langit yang dipimpin oleh malaikat gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena ada kata agama di situ kan. Ekspektasi masyarakat kita itu mengendaki Kementerian Agama itu harus jadi imam dari segala sesuatu yang perfect ya kan. Tapi faktanya Kementerian Agama tidak seperti itu. Akibatnya apa ya? Banyak sekali tanggapan-tanggapan masyarakat yang berbeda-beda ya. Dan tidak bisa kita ingkari bahwa memang Kementerian Agama potretnya di masyarakat itu seperti itu. Salah satu yang menonjol di kementerian ini yang menjadi isu di luar dan bahkan minta maaf nih Pak Nasaruddin menjadi olok-olok. Bagaimana mungkin kementeriannya Kementerian Agama tapi korupsinya merajalela. Jadi isu korupsi ini menjadi salah satu isu yang banyak disoroti di Kementerian Agama. Bagaimana Anda melihat soal isu korupsi ini di kementerian yang Anda pimpin sekarang ini? Pertama karena memang dana yang ada di Kementerian Agama itu cukup besar. Kan mengelola banyak hal ya. Ada pendidikan, pondok pesantren. Kemudian yang paling seksi itu adalah ada haji kan. Banyak orang yang ingin naik haji, tapi kuotanya sangat terbatas. Kadang-kadang ada tambahan. Nah, tambahan kuota inilah seringkali jadi rebutan. Yang namanya jadi rebutan pasti ada orang yang ingin jalan pintasnya ya kan. Jadi situ terbuka peluang sebetulnya untuk melakukan sesuatu. Belum lagi kita beroperasi juga di negara yang lain. Ya, yang sistem hukumnya berbeda yaitu Saudi Arabia kan. Satu sisi kita harus tunduk terhadap ketentuan hukum di Saudi Arabia. Yang kadang-kadang ya sistemnya kan susah diprediksi karena kan negara kerajaan ya kan. Kalau kita di sini kan bisa diprediksi karena ada undang-undangnya yang konsisten untuk kita lakukan. Nah, jadi persoalannya kalau kita nanti tiba-tiba ke sana berubah kebijakan. Nah, sementara kita tetapkan anggaran sekian dari Indonesia, maka terpaksa harus ada inisiatif-inisiatif cerdas yang dilakukan teman-teman untuk menyukseskan haji. Nah, kadang-kadang nombok atau kadang-kadang juga ada dana efisiensi yang banyak ya kan. Nah, dikemanakan dana efisiensi itu dan dari mana caranya untuk nombokin anggaran kekurangan kalau ada itu. Nah, itu seringkali menimbulkan persoalan. Ya, kemudian di dalam negeri juga kita akan mengelola dana pendidikan ya kan. Kemudian pendidikan di Kementerian Agama itu sifatnya vertikal. Dari atas sampai ke Kanwil, kemudian Kementerian tingkat kabupaten, Kota Madya, sampai ke KUA. Jadi instansi vertikal itu betul-betul harus mengontrol dari atas sampai ke bawah. Sedangkan instansi lain itu kan di Jakarta ya. Karena terbantu oleh pemerintah daerah. Nah, kita enggak langsung.
garis instruksinya itu dari Menteri Agama itu sampai ke lapis camat itu ada KUA di situ kan, kecamatan. Jadi ini salah satu faktor yang menurut Anda juga memungkinkan terjadi kebocoran di mana-mana begitu ya? Iya, karena Pengelolaan dananya besar. aliran tertirnya itu sedemikian jauh ke bawah ya. Nah sementara kontrol pusat terhadap daerah, nah di sini seringkali menjadi masalah. Yang menarik baru minggu-minggu pertama Anda jadi Menteri Agama, tahu-tahu ada upaya gratifikasi ya. Ada orang menyerahkan tas berisi atau 2 kotak kalau nggak salah, tapi KPK menyampaikan bahwa itu merupakan minyak wangi dan kalau nggak salah dupa. Tapi harganya saya nggak tahu, ada yang bilang 80 juta, ada yang bilang 6 juta dan seterusnya. Nah, itu dari mana, dari siapa dan tujuannya apa? Pertama ya, saya waktu diminta untuk memimpin Kementerian Agama, bayangan saya tuh ada banyak hal yang sangat besar yang kami harus lakukan. Karena kita bacakan di koran-koran, ada pansus segala macam kan. Dan itu belum selesai. Logikanya saya yang harus menyelesaikan kan. Nah, jadi bayangan saya itu harus saya pasang mentalnya. Jadi kalau kita akan merubah sesuatu, maka kita harus melakukan semacam shock terapi kan. Jadi begitu saya dilantik, 1-2 hari setelah itu saya akan langsung ke KPK ya kan. Bawa pejabat eselon 1 kami. Pak, kami mohon pendampingan. Kami akan melakukan sesuatu yang lebih tegas di kementerian kami. Jadi hadir lengkap tuh komisionernya KPK itu. Siapa? Jadi Bapak yang pertama datang ke sini. Keesokan harinya juga saya menegaskan lagi kumpul seluruh pejabat eselon 1 yang ada di daerah di Kanwil itu pakai zooming. Dan itu wajib diikuti semuanya. Saya instruksikan bahwa hari ini adalah hari baru untuk kita semuanya. Saya ingin tegaskan bahwa kita akan lakukan pembersihan, kita akan melakukan penertiban dan juga pendisiplinan. Jadi jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, itu kami tidak akan mundur. Kami sudah di backup oleh KPK, bahkan juga saya minta tolong ke teman-teman dari BIN ya, untuk membantu, kan mata kami terbatas ya. Sedangkan BIN itu kan punya siasat untuk menemukan sesuatu ya. Kejaksaan juga saya sudah komunikasi, mohon kami di backup. Saya juga ke BPK, kami didampingi. Hari ini saya akan mencoba untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk Kementerian Agama. Jadi saya akan mulai pada diri saya sendiri. Jangan pernah ada siapapun yang memberikan sesuatu yang bukan hak saya. Ya, misalnya saya ke daerah, kami sudah dibekali dengan lumsum itu ya. Jadi saya minta pejabat-pejabat jangan memberikan sesuatu yang bukan hak saya. Emang ada kebiasaan apa di Kementerian Agama ini, Pak? Anda sempat nyinggung amplop-amplop, itu maksudnya apa ya? Iya, termasuk amplop ya. Jadi ada 3 amplop dititipin melalui ajudan. Pak ini ada amplop dari, udah simpan. Nah, jadi ada catatannya di situ. Kalau ada amplop itu kan harus ada tanda tangannya kan, ada uang. Jadi saya kembalikan. Ya ini saya bukan ya seperti yang lalu, mungkin ada tradisinya kayak gitu kan. Tunggu dulu, amplop ini bukannya sesuatu yang wajar-wajar saja. Kan Anda tanda tangan, jadi semua jelas, pertanggungjawaban jelas. Justru saya nggak tanda tangan. Iya, misalnya Anda tanda tangan, itu kan semua jelas, terbuka. Dan itu sudah terjadi sekian lama waktunya. Kenapa Anda merasa bahwa itu tidak pantas? Karena kami kan sudah dibekali, kita sudah dibekali untuk uang lumsum ke daerah, pesawatnya kan ditanggung ya. Pesawat saya itu juga saya tegaskan, kalau di bawah 1 jam saya pakai ekonomi. Tapi kalau di atas 2 jam baru saya pakai bisnis. Ya saya hitungannya kenapa harus bayar mahal kalau bisa murah. Kan? Efisiensi ya. Efisiensi. Baik, kembali lagi Anda di awal kepemimpinan di Kementerian Agama, Anda kumpulkan tadi ya di acara internal, para eselon 1, semua kanwil wajib nonton, dan yang menarik karena itu sekarang sudah diliput di mana-mana, dimuat di mana-mana, dan saya menontonnya. Anda memberikan
warning sebenarnya kalau menurut saya, peringatan. Artinya itu kan terbuka, Anda bilang nanti akan ada KPK, akan ada kejaksaan, Anda bilang intelijen, dan Anda bilang akan ada mata di mana-mana. Yeah. Jadi Anda tidak sembunyi-sembunyi menangkap basah bawahan Anda atau pegawai kementerian. Anda secara terbuka sudah memperingatkan gitu ya. Tapi ada satu kalimat yang menurut saya menarik untuk saya tanyakan. Anda bilang saya akan lakukan bersih-bersih dengan segala risiko. Risiko apa yang Anda bayangkan? Medan yang saya hadapi, saya nggak tahu. Mungkin ada yang terbiasa dengan berbagai macam tradisi ya. Tapi itu saya akan labrak ya kan, dengan segala risikonya. Misalnya kalau ada, kan biasa kan ada arus balik itu kan. Ada fitnah, bisa saja saya nanti difitnah, wah ini begini. Ya, itu pun juga saya siap. Kalau saya melakukan sesuatu dengan niat yang sangat luhur, saya difitnah atau ada mungkin berniat jahat, itu jangankan pencopotan jabatan, nyawa pun juga itu saya yakin mati syahid ya kan. Saya orang beragama ya, kalau saya mati dalam kebenaran, memperjuangkan kebenaran, ya saya yakin itu adalah Tuhan tahu niat saya apa. Banyak sekali yang saya perlakukan, Pak, saya tidak ada beban. Maksud saya tidak ada beban ini, saya bukan orang partai politik. Dan juga bukan rekomendasi dari siapapun. Saya hanya pure murni dari Pak Prabowo. Bahkan satu jam sebelum saya dilantik baru saya tahu ya kan. Itu pun juga saya sampaikan kepada beliau, Pak, saya merasa-rasa mempertanyakan apakah saya yang terbaik untuk memimpin Kementerian Agama. Jangan-jangan ada lebih baik dari saya, Bapak. Kalau ada, mohon tanpa beban. Di luar struktur pun juga saya bisa membantu, Bapak. Kalian adalah kepercayaan pemerintah untuk memimpin Kanwil. Ya hati-hati, jangan sampai nanti ada kekuatan-kekuatan di luar diri kita yang lebih berkuasa daripada diri kita sendiri yang punya tanggung jawab. Ya termasuk istri. Sampai intervensi tentang promosi jabatan dan kadang-kadang lebih manja daripada Kanwilnya itu sendiri. Apakah ada pesan khusus berkaitan dengan korupsi di kementerian? Karena di depan berbagai forum Pak Prabowo selalu ingatkan soal mencegah kebocoran. Karena APBN kita ini sudah doyong, ini sudah berat. Apalagi kalau kemudian uang APBN dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apakah pesan itu kuat kepada Anda? Tapi saya pikir bahwa Pak Prabowo juga sangat tahu bahwa di DPR itu sedang ada suatu persoalan untuk Kementerian Agama, ya, ada pansus ya kan. Nah, jadi saya kok di antara seluruh menteri itu mungkin saya yang paling lama diajak berdialog itu sekitar kurang lebih hampir 1 jam lah. Saya lihat teman-teman itu ada 10 menit keluar lagi, ada 5 menit keluar lagi. Kementerian Anda ini yang paling berat kelihatan. Tapi Pak Prabowo itu diskusi tentang saya. Jadi kira-kira Kementerian Agama nanti seperti apa ini? Ya mungkin dia tahu karena saya pernah jadi wamen. Dialog saya dengan beliau, diskusi saya pada malam itu ya. Karena dia tanya, saya nanya, Pak jadi bagaimana dengan posisi saya di Istiqlal sebagai imam besar? Oh enggak, tetap Pak Nasrul pimpin. Soalnya nama Istiqlal di luar negeri itu lebih populer daripada Kementerian Agama gitu. Dengan adanya Paus. Jadi Anda merangkap sampai hari ini ya? Iya, karena beliau minta, kan itu satu paket ya. Sebagai Istiqlal. imam besar di Istiqlal, tapi juga sebagai Menteri Agama di Kementerian Agama ya. Ini nggak gampang ini, karena jadi imam besar aja saya tahu persoalan Anda banyak dan berat. Ditambah dengan persoalan yang mungkin tidak kalah beratnya ya, karena di sini kementerian yang paling disoroti. Jadi sebagai Menteri Agama prioritas Anda apa? Ya, pertama kemarin itu saya ingin menuntaskan PR-nya kan pansus belum selesai. Oke. Ya, dengan mau tidak mau Anda saya yang harus mempertanggungjawabkan ya kan. Alhamdulillah dengan kebaikan ke DPR khususnya anggota DPR Komisi 8 ya. Kita bisa berdiskusi dengan terbuka ya. Saya juga appreciate teman-teman di DPR itu di Komisi 8 itu tahu kalau saya ini baru ya. Pernyataan-pernyataan saya juga menyatakan kepada para istri pejabat jangan sampai nanti
istrinya lebih berkuasa daripada suaminya. Nah, ini menarik. Boleh saya tanyakan lebih jauh ya? Karena semua orang tahu ya, bukan rahasia lagi. Kalaupun upaya gratifikasi, kemudian dorongan untuk korupsi tidak terjadi pada pejabatnya, tapi ada di situ pintu masuk lain. Pertama istri, sering yang terjadi. Kemudian adik, kakak, saudara, paman, anak, ajudan. Nah, ini menarik. Nanti Anda cerita soal ajudan dan staf ahli, staf khusus. Nah, soal istri kenapa menjadi perhatian khusus bagi Anda sehingga Anda bilang banyak sekali Kakanwil yang istrinya lebih berkuasa daripada... Berarti Anda ikut ya? Oh, saya suka sekali tuh. Saya ingin Anda mengulang ucapan itu di sini, Pak Nasaruddin. Jadi saya nggak tahu ya, spontanity saya menyampaikan ya. Ya, kalian adalah kepercayaan pemerintah untuk memimpin Kanwil, memimpin sebagai rektor ya. Ya hati-hati, jangan sampai nanti ada kekuatan-kekuatan luar di luar diri kita yang lebih berkuasa daripada diri kita sendiri yang punya tanggung jawab, ya termasuk istri. Kadang-kadang di tempat lain ya, justru yang Kanwil itu lebih berkuasa adalah istrinya. Minta dilayani, minta sampai intervensi tentang promosi jabatan, dan kadang-kadang lebih manja daripada Kanwilnya itu sendiri. Ya, saya kan bukan orang baru di kementerian ya, jadi pemandangan seperti itu dulu ada. Saya lama jadi dirjen juga. Nah, tetapi waktu itu saya tidak bisa berbuat banyak ya karena ada atasan. Ya. Khusus untuk pernyataan awal saya, ini tidak ada cara lain kecuali harus melakukan shock terapi. Shock terapi harus mulai dari keluarga saya sendiri. Anda jangan menerima apapun dari kantor. Jadi ada yang lucu ya, kan satpam banyak, ajudan juga banyak. Mau bermalam di rumah kan gak ada tempat ya. Jadi kantor membangun rumah pos jaga depan dengan uang kantor, tapi di tanah saya, di rumah saya. Istri saya, enggak, mas, ini siapa yang suruh? Iya Pak, kantor. Uangnya dari mana? Ya uang kantor. Udah. Kami juga punya uang tuh kalau hanya sekedar membangun pos. Ya, jadi kembalikan. Bahkan untuk itu istri Anda menolak? Menolak. Jadi jangan ada barang-barang kantor masuk ke rumah saya. Ya, jadi kalau urusan kantor, ya di kantor, jangan di rumah. Nah, jadi saya merasa sangat terdukung oleh istri juga ya. Anak saya bagi saya tuh insya Allah ya, anak saya tiga-tiganya dokter ya. Jadi insya Allah sudah selesai pada diri mereka sendiri ya. Saya sudah cukup lah untuk gaji profesor kan buat saya berdua sudah cukup. Saya juga pegawai kan. Jadi apa sih yang kita cari? Hidup ini kan cuman 1,5 jam lah. Kalau ukuran akhiratnya itu kan. Dalam ya bahasa agama kita itu 1 harinya akhirat itu sama dengan 1.000 harinya, 1.000 tahunnya dunia kan. Jadi kalau umur saya nanti 70 tahun, berarti saya akan hidup saya akan menikmati 1,5 jamnya umur akhirat ya kan. Nah, apa yang kita akan bawa di sana kan ya, bagi saya kita bukan mencari yang besar, bukan mencari yang tinggi jabatan, bukan mencari yang banyak. Yang kita cari adalah berkah. Tapi omong-omong ini orang kejaksaan, KPK, BPK, BIN, ya intelijen itu berkantor di Kementerian Agama atau diminta dalam... Saya minta didampingi. Didampingi itu artinya apa? Kalau ada kasus saja atau... Mantau kan KPK kan banyak matanya kan. Handphone pun juga bisa diperhatikan ya. Disadap lah ya. Disadap, kemudian juga teman-teman dari aparat lah, termasuk kepolisian. Karena yang perlu diwaspadai bukan hanya aparatnya, tapi orang-orang luar. Apalagi musim haji seperti ini kan, orang-orang yang berkepentingan untuk memperoleh proyek-proyek, misalnya mungkin hotel, catering, transportasi dan sebagainya. Banyak sekali. Jadi kalau menurut Anda ini dari pengalaman ya sebagai wakil Menteri Agama ya pada zamannya pemerintahan Pak SBY ya. Yeah. Peluang-peluang korupsi itu ada di mana aja nih yang paling besar, yang paling utama? Ya di daerah yang paling banyak uangnya. Di tempat saya kan sangat miskin ya di Bimas Islam ya waktu itu, Dirjen Bimas Islam. Jadi anggarannya sangat sedikit ya. Tapi kalau pendidikan, kan undang-undangnya kan 20% kan.
untuk pendidikan. Berarti dana yang banyak di Kementerian Agama itu adanya di Dirjen Pendidikan Oke. Islam. Jadi satu seksi, kepala seksi di situ lebih banyak uangnya daripada kami satu dirjen ya. Kami memang distribusinya seperti itu. Jadi kami tahu bahwa di mana ada potensi uang banyak, di situ juga banyak potensi untuk penyimpangan-penyimpangan. Tapi satu hal yang paling saya saksikan dan berterima kasih kepada teman-teman para rektor, para kanwil ini. Saya menjalankan instruksi Bapak Presiden untuk menghemat biaya perjalanan. Jadi teman-teman para rektor yang mau lakukan studi banding ke luar negeri, ya kan, bawa teman-temannya, rombongannya, kami belum izinkan. Karena saya baca hasil penelitian, kontribusi perjalanan luar negeri terhadap bangsa dan negara itu 0,5%. Kalau 2-3% masih adalah, ini 0, sekian. Biayanya besar, Biayanya tapi besar. dampaknya kecil. Dan itu DIPA. Bisa bayangkan Mas, kalau 82 perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama. Setiap perguruan tinggi kan seringkali melakukan seminar internasional, saling mengundang satu sama lain. Bisa-bisa para rektornya itu nggak tinggal di tempat ya kan. Gantian melakukan seminar, saling mengundang satu sama lain, terbang ke sana kemari. Nah itu kalau pakai uang negara terlalu banyak. Nah sekarang kan bisa kita pakai Zoom. Jadi saya rapat koordinasi pun juga pakai Zoom sekarang kan. Jadi kami mengusahakan, menginstruksikan juga kepada para eselon 1, kalau melakukan koordinasi jangan mengundang para kanwil. Bayangkan setiap eselon 1 mengundang kanwil, mengundang rektor, berapa kali mereka itu harus ke Jakarta dan harus bayar. Dan itu uang DIPA kan, uang negara. Nah sekarang bisa diselesaikan dengan Zoom kan. Bahkan bisa langsung di-copy di sini, belum tentu. Kalau ke Jakarta itu mungkin hari pertama ya datang, tapi hari kedua mungkin ada yang ke Tanah Abang, ada yang ke mall. Anda tahu persis lah ya. Iya. Dan ini sebenarnya bukan rahasia lagi, ini rahasia umum, semua orang tahu. Tapi nggak ada yang berniat untuk memperbaiki dengan sungguh-sungguh. Jadi ini Pak Nasruddin, Anda cerita begini, saya yakin yang nonton banyak sekali yang senang, bahagia, Atau dan sebaliknya mendukung. juga banyak. Nah itu kita juga tahu itu. Tapi maksud saya begini, ini beban berat di pundak Anda. Karena Anda harus membuktikan. Banyak juga menteri-menteri yang lalu yang berjanji akan bersih-bersih, akan tertib, akan begini, begitu. Kepleset. Akhirnya dia bahkan terpidana. Artinya apa? Ini bukan pekerjaan gampang. Kami mendoakan Anda pasti. Tapi yang Anda memang harus sadari betul, tapi kami yakin Anda tahu bahwa nanti akan arus balik ini yang menghantam Anda. Karena orang-orang yang terganggu kepentingannya selama ini pasti mencari-cari celah untuk kesalahan-kesalahan Anda, sekecil apapun itu. Iya. Itu Anda sadari itu ya? Itu saya juga sudah siap karena pernah mengalami Mas ya. Jadi ketika dulu waktu periode yang lalu ya, sampai ada fitnah ya. Kasus Al-Quran dulu itu kan saya dikait-kaitkan, pada saya kan sudah Korupsi saya sudah nggak ya? di Dirjen pada waktu itu kan. Iya. Tapi ada saja caranya orang. Sebenarnya saya terserah ke KPK. Kalau memang KPK menemukan suatu temuan, saya rela mempertanggungjawabkan apapun yang saya lakukan. Tapi ternyata alhamdulillah ya. Saya ingat waktu itu Pak Novel Baswedan, Pak Nasir, kami sudah teliti semua. Tidak mungkin Anda akan dihukum karena isu ini, kasus ini. Ya, saya bilang apapun yang terjadi saya siap. Saya orang beragama, apapun. Kalau memang saya difitnah yang tidak-tidak, ada ayatnya kan, Rabbis sijnul ahabbu ilayya. Penjara lebih aku sukai daripada hidup di istana kan. Saya tidak melakukan apapun tapi difitnah, saya akan menikmati penjara itu. Soal orang yang punya kemampuan. Nah, yang punya kemampuan. Dan dengan segala cara dia tanda kutip mengambil jatah orang lain. Nabi Muhammad SAW itu cuma 1 kali haji loh. Kita ada sampai 10 kali haji. Ya, kecuali kalau petugas loh ya. Saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman kita yang sudah haji, berikanlah haknya, kuotanya orang yang belum pernah haji itu untuk haji.
Saya ingin tahu, karena ini pertanyaan banyak orang juga ya, mungkin orang awam seperti saya ini ingin bertanya. Waktu kita dapat kuota haji tambahan ya periode yang lalu, kita dapat tambahan itu kan untuk mempersingkat antrian yang terlalu panjang. Karena ada yang menanti untuk bisa naik haji aja bisa sampai puluhan tahun. Mereka menabung, bahkan ada yang meninggal sebelum mendapat giliran. Kita dapat tambahan kuota dengan harapan bahwa ini akan mempersingkat orang-orang yang sangat menginginkan dia bisa naik haji kan. Kemudian kita tahu persis ada orang-orang yang memang dengan kemampuan keuangan dia udah berkali-kali naik haji. Kemudian dia menyerobot antrean karena dia bisa bayar. Apa tanggapan Anda soal ini? Target saya ingin membersihkan dulu pelaksanaan haji tahun ini ya. Kemarin waktu bicara dengan Menteri Haji, saya sudah ketemu. Kami bicara macam-macam tentang identitas Islaman, ya termasuk juga diskusi tentang kehadiran Paus di Istiqlal ya kan. Kami juga berbicara tentang bagaimana dunia Islam masa depan ya, apa yang dihadapi. Dia tanya negeri kami, ya, kok kenapa di negeri Anda itu terlalu panjang daftar hajinya ya kan. Ya, saya bilang mungkin karena faktor ekonomi ya. Ya inflasi kami di negeri kami itu ya di bawah 2 lah. Sekarang kan agak bagus ya inflasinya. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi kami juga sekitar 5 pada waktu itu. Bandingkan dengan negara-negara muslim. Indonesia itu yang paling rendah inflasinya dan yang paling tinggi pertumbuhan ekonominya kan. Jadi kami berada pada posisi ekonomi yang sedang baik-baik lah dibanding dengan Timur Tengah. Ini memperpanjang jamaah haji, daftar tunggu jamaah haji di negeri kami. Pada saat itu saya berbicara, Pak, kami minta kalau bisa Indonesia jangan dipotong pendampingnya. Pendamping itu kan gini, tahun lalu itu 2.200 orang pendamping. Sekarang mau dipotong menjadi 50%, berarti hanya 1.100. Saya minta tambahan, Pak, sebetulnya pendamping itu akan membantu pemerintah Saudi Arabia juga. Kalau kami hanya mengirim 1.000 untuk melayani 210.000, ya kalau ada yang sakit, berarti kan petugas Bapak yang harus melayani mereka. Ada kesulitan bahasa, mereka tidak bisa bahasa Arab. Tapi kalau pegawai kami, pendamping kami yang melayani mereka, dia tahu jenis penyakitnya apa, dia tahu bahasanya apa. Ngangguk-ngangguk dia kan. Jadi sesungguhnya kehadiran pendamping kami itu secara tidak langsung atau langsung membantu yang mulia juga. Hasilnya bagaimana? Dia akan pertimbangkan. Nah, Baik. Karena ini menunggu berapa kuota yang kami nanti akan sepakati dengan DPR. Jadi DPR ini kami mungkin minggu inilah nanti kami akan tentukan ongkos naik hajinya itu berapa. Karena itu harus disepakati bersama DPR Komisi 8. Ada kecurigaan kan kuota ini dijual belikan ya, tambahan kuota maksud saya. Iya. Anda melihatnya? Iya, itu kan rahasia umum ya. Artinya kuota itu rawan dengan bagi para pemain-pemain untuk itu ya. Karena bisa satu kuota itu bisa sampai 500 juta sampai bahkan 800 juta. Ada menjelang 1 miliar itu kan. Iya. Nah, bayangkan kalau misalnya kuotanya tambahannya 20.000, tiba-tiba harus berangkat 20.000, persoalannya terletak pada pesawatnya, di luar dugaan kan. Berarti harus menambah penerbangan. Kemudian di Arafah harus nambah kemah, dia harus nambah kasur. Sementara space terutama di Mina itu kan sangat terbatas kan. Tiba-tiba ditambahin 20.000. Nah, jadi kasur itu berdesak-desakan tuh. Nah, apalagi kalau tambah 20.000, kadang-kadang mungkin saya nggak tahu ada orang tiba-tiba masuk ke kemahnya orang lain kan. Jangan-jangan kuota yang kelebihan tadi itu yang tidak punya persiapan tiba-tiba nyerobot masuk ke kemah orang lain. Dan jadi banyak hal yang bisa terjadi. Jadi apa yang Anda akan lakukan sebagai Menteri Agama dalam konteks ini? Saya belum minta. Pak, malam itu apapun yang saya minta itu insya Allah Pak, karena kami sangat nyambung dengan menterinya kan. Tambahan insya Allah dijanjikan. Tapi kalau dapat tambahan, apakah akan diperjualbelikan lagi nanti? Nah, justru saya belum minta. Saya akan mengevaluasi dulu kesiapan pesawat kami, kesiapan kemah, kesiapan tenda, kesiapan lokasi yang kami akan tempati, kesiapan di Mina, kesiapan hotel-hotel,
kesiapan catering. Kalau ada di antaranya itu nggak siap, lantas tiba-tiba kita tambah lagi 20.000. Jangan-jangan yang 220.000 ini juga belum beres, tambah lagi 20.000. Itu kan artinya memperbesar peluang untuk munculnya masalah besar. Bagi kami, satu orang pun juga harus dipersamakan dengan orang banyak. Tidak boleh menelantarkan orang. Jadi kalau memang persiapan kami belum siap untuk menerima kuota tambahan, mungkin kami tahun ini akan tidak minta. Kami akan menjadikan tahun ini sebagai contoh pelaksanaan haji yang terbaik. Ini obsesi saya. Apalagi dengan Presiden membentuk badan haji, jadi itu ada mendukung kami untuk melakukan sesuatu yang lebih profesional. Jadi ini lebih meningkatkan pelayanan ya. Tapi sekaligus sebenarnya mencegah peluang orang bermain-main dengan kuota ini ya. Iya. Ini pertanyaan nggak tahu ini bodoh, awam, tapi saya ingin menanyakannya ya. Kalau dalam hukum Islam, orang-orang yang sudah berkali-kali naik haji, punya kemampuan secara ekonomi, kemudian mengambil mau dibilang jatah orang lain ya, hukumnya apa dalam Islam ini? Apakah hajinya nanti mabrur atau bagaimana ya? Ya, urusan mabrur itu kan urusan Tuhan ya. Tapi bagi saya itu ada dua hal yang perlu dicermati, Mas. Jangan maksakan diri untuk haji kalau tidak punya kemampuan. Kan wajib haji itu bagi orang yang mampu. Ini mampu karena saking mampunya dia ingin mengambil jatah orang. Saya bicara yang tidak mampu dulu kan. Walillahi nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada orang sesungguhnya secara syar'i itu tidak mampu. Dia harus jual semuanya. Dia nggak mikirkan anaknya masih akan makan juga. Jual sawahnya demi untuk meraih predikat haji. Ya. Nah sesungguhnya itu kan belum masuk kategori wajib haji. Haji itu dalam kategori wajib haji itu punya kemampuan, mampu untuk membiayai keluarganya di belakang, mampu membayar biaya kesehatan kalau ada ya. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan haji itu punya kemampuan, termasuk kesehatannya mampu juga. Nah kalau sudah pakai kursi roda dan umurnya sudah lanjut, ya menurut syariah itu kan sebetulnya sudah tidak wajib haji lagi. Tapi tidak bisa kita larang, kan itu hak asasi. Bahkan Pak nanti kalau kejadian apa-apa, memang kalau saya mati di sana kan mati syahid. Iya. Wah, susah. Bahkan banyak orang bercita-cita kalau bisa meninggal di sana. Ya meninggal di sana kan mulia. Nah, jadi ini persoalan hak asasi di sini. Kalau orang nekatnya seperti itu, kita tidak punya hak kecuali menggunakan regulasi yang ada kan. Nah kami sudah mempelajari regulasi persyaratan umur. Jadi umur juga kadang-kadang umurnya masih muda tapi penyakitan. Ada orang umurnya sudah 90 tahun tapi masih kuat. Jadi relatif juga itu soal umur tuh. Cuma kalau kita generalnya ya, kalau di atas 90 tahun itu pada umumnya ya sudah uzur ya. Nah, tapi mereka juga kami kan sudah 30 tahun menunggu, masa giliran saya sudah sampai, masa tiba-tiba saya dilarang. Iya. Nah itu kan juga hak asasinya orang. Jadi sampai hari ini semua negara juga susah untuk menjawab pertanyaan itu, mereka berangkatkan. Nah. Baik, kalau pertanyaan saya tadi soal orang yang punya kemampuan. Nah, yang punya kemampuan. Dan dengan segala cara dia tanda kutip mengambil jatah orang lain. Nabi Muhammad SAW itu cuma 1 kali haji loh. Ya, kita ada sampai 10 kali haji. Ya, kecuali kalau petugas loh ya. Saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman kita yang sudah haji, berikanlah haknya, kuotanya orang yang belum pernah haji itu untuk haji. Teman-teman yang sudah haji itu, insya Allah yang penting rawat kemabruran hajinya tanpa harus haji. Kalau mau ya umrah lah. Umrah itu kan juga pahalanya, kalau 7 kali umrah sama dengan pahalanya haji juga itu kan. Nah, jadi kalau kangen terhadap Baitullah, kangen terhadap makam Rasulullah, jangan pakai haji biasa, pakai umrah lah. Kan juga ketemu semuanya tuh. Nah kasihan teman-teman kita ini yang sekian lama menunggu, ya, tapi tidak bisa berangkat. Dulu kan saya komisaris di beberapa tempat ya, kemudian juga ada gaji di UIN, ada gaji di Istiqlal. Sekarang semuanya nggak boleh terima. Hah? Iya, istri saya tuh, wah ini
berkurang. Kami hanya dapat sepertiganya dari sebelumnya kan. Astaga. Kalau dari Anda sendiri, tantangan yang terbesar yang akan Anda hadapi, apa yang Anda lihat dan Anda yakini bakal terjadi? Tantangan yang pertama adalah saya akan membaca lebih mendalam pejabat-pejabat kami. Ya. Jadi sekarang saya sudah mulai melakukan pergeseran-pergeseran. Ya. Dan akan saya terus lakukan seperti itu. Ya. Jadi yang sudah lama, ya pindahkan ke tempat lain. Dan saya kira kita perlu perubahan-perubahan. Dan memang yang sudah cacat, ya ini mohon maaf, saya sudah setumpuk temuan yang kami temukan dan langsung saya tanda tangani sendiri. Ada Tunggu, yang setumpuk temuan Iya. pada saat Anda masuk pertama atau Anda tahu sebelum-sebelumnya ini? Sebelum saya sudah kejadiannya sebagian, tapi juga Oke. ketika saya menjadi menteri belum ada. Tapi temuan-temuan sebelum saya kan saya harus tanda tangani itu. Ya, ada masalah moral, ya, ada masalah penyimpangan, ada penerimaan sogok dan seterusnya. Dan ada pencemaran nama baik. Ya, saya harus tanda tangani. Ya, bismillah saya tanda tangani. Jadi untuk memberikan efek jerah juga kepada yang lain. Jadi setumpuk itu berarti banyak ini ya Banyak. Pak Nasarudin ya? Ada yang sudah 3-4 tahun belum diselesaikan. Jadi saya harus selesaikan. Nah kalau itu ditumpuk begitu tidak diselesaikan, akhirnya kan yang wah ini nggak ada hukumannya kok. Jadi saya melakukan dua hal. Yang salah kita hukum, tapi yang sangat berprestasi kita berikan rewarding. Saya janjikan beberapa orang untuk menjadi petugas haji. Ada orang yang mengarang sebuah lagu wajib ya di forum kerukunan untuk beragama itu sangat bagus lagunya. Apa ya mau ngasih uang, bagaimana caranya? Jadi kewenangan yang saya miliki adalah bisa menunjuk orang yang punya prestasi menjadi pendamping haji. Sekaligus berhaji nantinya. Berhaji. Yang menarik saya dengar itu dialog Anda dengan teman-teman di DPR Komisi 8 ya. Salah satu anggota DPR dengan suara lantang dan keras. Dia bilang, Pak Menteri tolong dipecat aja semua eselon, saya lupa eselonnya, kayaknya eselon 1 di jajaran Anda gitu ya. Saya nggak tahu teman kita punya informasi seperti apa ya. Apakah itu yang membuat langkah Anda memindah-mindahkan orang atau memang ada temuan dan data yang valid? Ya, saya punya keyakinan bahwa yang terbaik adalah memindahkan, menghentikan, atau mempertahankan. Ya, seorang pemimpin harus punya feeling. Jadi bukan emotion. Feeling saya orang ini bermasalah dan yang terbaik bukan di sini. Ada orang yang lebih baik, maka orang itu kita pilih tempat itu. Nah, kita harus berani, Mas. Karena kalau kita tidak berani melakukan peninjauan seperti itu pun juga artinya hanya ucapan aja kan. Saya akan buktikan ya, pemberian apapun yang tidak merupakan wajar buat saya kembalikan ke KPK. Amplop melalui ajudan yang saya nggak tahu, saya kembalikan ke yang bersangkutan atau diproses sesuai dengan ketentuan. Artinya kalau memang itu hak saya sebagai misalnya narasumber, karena kadang-kadang juga misalnya nasihat perkawinan, ya. Saya tanya juga ke KPK kan, Pak saya ini kan dunianya juga penceramah ya. Saya ceramah di Maulid, Isra Miraj, ada yang ngasih saya amplop. Amplopnya kadang-kadang juga ada yang lumayan tuh. Pertama, saya harus potong pajaknya dulu kan. Karena kan kalau kita nerima-nerima juga tanpa dipajak, itu kan juga ya jadi temuan juga kan. Pelaporan LHKPN kita juga nanti kan bisa ketemuan tuh. Nah, apakah bisa saya ngambil? KPK bagus jawabannya, tergantung Pak. Kalau itu ada kaitannya dengan jabatan, ya Anda harus laporkan.
Tapi kalau seperti nasihat perkawinan, ya, atau cara memaulid, tidak ada kaitannya dengan jabatan Anda diundang sebagai profesional, itu boleh diambil. Karena banyak yang mengundang Anda juga sebagai penceramah dalam konteks Anda adalah imam besar, ya, yang dihormati, yang pemikirannya diharapkan, ya. Nah itu, apakah setiap kali kalau terima honorarium Anda harus laporkan ke KPK dulu baru disetujui? Nah itu saya tanyakan juga. Kan ada keahlian saya misalnya kan, iya, masalah gender, seminar internasional ada. Kemarin 2 kali ya saya keynote speech itu, ada amplop. Saya tanya dulu, ini amplop, saya bukan sebagai menteri loh saya diundang. Saya adalah sebagai pribadi, saya adalah expert dalam bidang ini. Saya berikan keynote speech, saya bicara, saya dikasih amplop. Ini boleh nggak saya ambil? Ya, saya angkat, ada orang yang paling baik di staf kami, saya ingat dulu waktu masih di Wamen Dirjen, sangat teliti. Pak, ini nggak boleh. Jeruk makan jeruk, itu yang saya pakai sekarang. Jadi, Pak, ini ada uang. Nasihat perkawinan, kan banyak tuh pejabat-pejabat orang. Pak Nasr, aku suka Pak Nasr deh memberikan, berdoa gitu ya. Nah, kata ke KPK yang seperti itu boleh. Jadi amplop itu, amplop ceramah ini boleh. Baik, jadi untuk sampai yang seperti itu pun Anda tanyakan ya. Saya tanyakan. Jangan sampai Anda terpeleset oleh kerikil kecil seperti itu yang Anda rasa mungkin ya ini dibolehkan ternyata tidak boleh dan seterusnya. Jadi Anda sekarang tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tunggu dulu, artinya ada penyesalan nggak Anda jadi pejabat negara seperti ini? Iya, yang paling merasakan itu istri. Dulu kan saya komisaris di beberapa tempat ya. Ya, kemudian juga ada gaji di UIN, ada gaji di Istiqlal. Sekarang semuanya nggak boleh terima. Hah? Iya, gaji saya sebagai pegawai profesor kan ada tunjangan profesornya, nggak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. Jadi tidak boleh terima apapun dari kampus. Padahal saya kan guru besar nih. Emang gaji Anda di kementerian besar atau gimana nih? Anda rugi nih berarti bukan, ya. Kalau istri saya itu, wah ini berkurang. Kami hanya dapat sepertiganya dari sebelumnya kan. Astaga. Jadi ada dom. Dan dom itu kan melekat ajudan, ya, satpam, pembantu. Itu dari biayanya? situ semuanya 24% harus diambilkan dari situ kan. Nah, bagaimana kalau saya anjurkan Anda berhenti ya? Ini kan pengabdian kepada negara, kita kan cinta negara ini Mas. Saya selalu yakin ya bahwa niat saya ganda. Pertama saya ingin memperbaiki negara saya. Yang kedua lillahi ta'ala, jadi saya dapat pahala dari Tuhan karena ada niat luhur untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Dan yang kedua saya warga negara yang baik ya kan. Masa diminta untuk mengabdikan negara nggak mau. Ya, tapi dengan segala risikonya. Ya, misalnya. Jadi beban pekerjaan bertambah, ya, penghasilan berkurang. Jam tidur saya tuh ini baru 1 bulan lebih sedikit. Jam nih. Kerja 3 bulan, 3 kilogram turun. Anda mengatakan bahwa nggak ada konstitusi yang mengatur di negeri ini ada agama yang diistimewakan. Kemudian Anda bilang istilah mayoritas, minoritas juga nggak ada. Nah, bisa Anda jelaskan nggak supaya kami memahami apa yang Anda maksud? Saya tertarik sekali mendengar sambutan Anda. Anda kan nggak mau menggunakan teks pidato di acara di depan teman-teman kita Konghucu ya. Pemeluk Konghucu, Anda bilang saya tidak mau pakai teks ini, saya ingin menyampaikan dari hati ke hati. Dan ada beberapa catatan yang saya rasa penting untuk Anda sampaikan ulang, karena mungkin nggak semua orang mendengarkan hari itu. Pertama, Anda mengatakan bahwa nggak ada konstitusi yang mengatur di negeri ini ada agama yang diistimewakan. Kemudian Anda bilang istilah mayoritas, minoritas juga nggak ada.
Bisa Anda jelaskan nggak supaya kami memahami apa yang Anda maksud? Konghucu ini memang saya termasuk orang yang rajin nyambangi mereka. Pimpinannya teman-teman dekat saya. Seringkali curhat sebelum jadi menteri sejak dulu itu. Begitu dia tahu saya terangkat jadi menteri, mereka bikin acara pembinaan agama Konghucu, tapi itu di Jalan Tamrin, di kantor Kementerian Agama. Yang diundang itu 200, tapi yang hadir itu 400 orang. Bahkan berdiri kan. Ya, kebanyakan mereka itu dari kalangan Chinese ya. Saya sangat terharu ya karena kami siapkan kursi itu cuma 200 sesuai dengan undangannya, tapi mereka pada berdiri di belakang sampai di luar-luar itu. Ya, jadi saya pidato sambutan itu memang jarang saya baca, Mas. Karena lebih merasa, saya lebih nyambung kalau spontanitas saya keluar terhadap mereka. Sambutan kan biasanya dibikinkan oleh staf ya. Saya tahu bahwa staf saya itu sangat ahli ya. Tapi bagi saya sambung rasa itu lebih penting. Nah, jadi saya sampaikan kalimat-kalimat pada teman-teman yang beragama Konghucu ya. Saya ucapkan selamat karena ada memperingati hari apa gitu ya. Bagi kami, saya tidak membedakan siapapun ada. Agama kami, agama Islam dan Kementerian Agama juga sama. Ya, ada ayatnya, walaqad karamna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Apapun agamanya, apapun etniknya, apapun jenis kelaminnya, apapun warga negaranya, asal itu manusia, wajib hukumnya untuk kita muliakan. Ya, kalian adalah sahabat-sahabat kami manusia. Dan jangan merasa minoritas di gedung ini, Kementerian Agama ini. Jangan merasa bahwa saya kan minoritas yang paling kecil populasinya di Indonesia, Konghucu kan. Bagi kami dan bagi konstitusi tidak ada istilah mayoritas minoritas. Bahkan dalam ayat kami, saya sampaikan ayatnya kan, membunuh satu nyawa sama dengan membunuh semua nyawa yang lain. Menghidupkan satu nyawa sama dengan menghidupkan semua nyawa yang lain. Tidak disebutkan nyawa agama apa, nyawa etnik apa. Begitu mulianya manusia di mata ajaran agama Islam ya, yang kami anut dan itu yang kami gunakan di sini ini. Jadi kalian jangan merasa orang asing atau orang minoritas. Konstitusi kita juga tidak mengenal istilah mayoritas minoritas. Satu orang warga negara wajib hukumnya untuk kita bela. Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi Anda etnik apapun tidak ada perbedaan. Jadi mereka gemuruh bertepuk tangan ya. Karena mereka merasa diwongke ya. Mereka merasa diperhatikan. Kemudian juga untuk moderasi umat beragama. Nah, ini betul-betul saya menampilkan diri sebagai bapak untuk semua ya. Saya rajin nyambangin mereka, majelis ulama, ormas-ormas keagamaan itu saya datangin. Walaupun tidak membawa apa-apa kan. Kan biasanya kan orang bawa bantuan. Pak, kami memang tidak membutuhkan bantuan. Tapi kehadiran Bapak ke kantor kami itu lebih dari cukup buat kami. Jadi mereka sangat terharu ya. Ormas-ormas kecil, apalagi Kristen itu kan denominasinya itu lebih 300 Mas. Kami menyicil ya. Kemudian Hindu, Buddha, saya ke Bali juga. Ya, saya akan nyetor bahwa saya hadir, ingin menjadi partner, ingin menjadi pendamping bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Ya, saya juga datangi kiai-kiai besar, ya, mantan-mantan pemimpin Kementerian Agama, ormas-ormas misalnya Muhammadiyah, NU, saya soan. Ya, saya katakan saya adalah anak-anak bapak. Ya, Muhammadiyah ada acara besar, saya datang. Kami ini adalah anak-anak Bapak Ibu. Ya, saya tadi majelis ulama NU. Pertama kali saya datang ke NU, kami adalah anak-anak Pak Yai, siap menerima nasihat ya kan. Oh, jadi jangan segan-segan menjewer telinga kami, ya bahasa konotatif ya. Kalau kami melakukan kekeliruan, tegur saya. Saya adalah anak Bapak. Dan saya sampaikan bahasa hampir sama dengan tokoh-tokoh yang lain. Saya lebih menikmati kritikan daripada pujian. Lebih banyak orang
jatuh karena pujian daripada kritikan. Justru kalau kita dikritik itu tanda cinta, dan itu kita bisa melihat diri kita. Masih banyak kelemahan, ada yang perlu diperbaiki. Tidak banyak sekarang ini orang yang memiliki pandangan seperti Anda. Menempatkan diri di atas dan bisa melihat dari perspektif yang holistik. Banyak yang melihat dari perspektif yang sempit. Kemudian terjadilah konflik-konflik intoleransi, ya. Tadi Anda bilang bahwa nggak ada minoritas mayoritas. Dalam realita di masyarakat ada itu, dikotomi seperti itu. Ada yang menganggap saya mayoritas, kamu minoritas. Kemudian ada pelarangan-pelarangan beribadah. Kita juga tahu itu. Anda tadi bilang bahwa kita bersaudara di teman-teman Konghucu. Tapi dalam realita juga kita lihat tempat-tempat ibadah yang nggak dikasih izin atau ditolak, atau orang yang beribadah dilarang dan seterusnya. Nah, dari situasi seperti ini nanti Kementerian Agama bersikap seperti apa ya? Setiap persoalan itu pasti ada jalan keluarnya. Dan jalan keluar itu kan tidak mesti harus melalui pendekatan formal, ya kan. Saya kemarin waktu breakfast meeting, jadi kami punya kebiasaan jam 6 pagi breakfast meeting ya, sampai jam 9. Seluruh rektor, seluruh kanwil ikut. Dan saya menikmati itu karena teman-teman pada hadir ya. Energi paginya keluar memberikan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan kami. Ya, kemudian saya dapat laporan berkat pendekatan-pendekatan diplomatis yang dilakukan teman-teman. Ada satu masjid yang selama ini susah dibangun di daerah Sulawesi Utara. Saya dapat laporan, Pak, alhamdulillah Pak, kami sudah mendapatkan izin untuk masyarakat setempat membangun masjid. Ya. Di tempat yang lain, Pak, alhamdulillah Pak, gereja kami sudah diizinkan oleh masyarakat setempat untuk melanjutkan pembangunannya. Tadinya kan tertahan kan. Saya nikmat sekali mendengarkan itu kan. Kenapa? Karena saya teringat Rasulullah. Nabi pernah satu saat ada gereja yang tidak pernah selesai-selesai. Kasihan tuh, mereka mau beribadah, mereka mau melakukan kebaktian. Rumah ibadahnya nggak ada, bantu dia. Jadi Nabi menganjurkan, bantu dia dari uang hibah. Jangan dari uang wakaf, jangan dari uang zakat. Jadi Nabi membantu penyelesaian pembangunan rumah ibadah itu, masjid itu. Ya. Dari uang hibah, Rasulullah menginstruksikan. Ada perempuan tua kelaparan dekat masjid. Nabi setengah marah. Kenapa ada melakukan? Itu kan Yahudi ya Rasulullah. Lalu Nabi, perut lapar itu nggak ada agamanya. Agama apapun orang itu dibantu. Ambilkan dari kas. Jadi kalau ada kelaparan, jangan tanya agamanya apa. Itu Nabi loh. Dan ini yang kami terapkan di Istiqlal, Mas. Walaupun saya banyak dapat kritikan dalam arti masukan. Oh, kok kenapa ada pos masuk ke Istiqlal? Kenapa ada orang-orang beragama lain masuk di Istiqlal? Ya, saya akan mencontoh Rasulullah. Jadi Nabi luar biasa ya, memberikan perhatian terhadap kelompok minoritas. Atas dasar ini kami juga punya pendidikan di Istiqlal, pendidikan kader ulama. Jadi salah satu program kami, calon-calon ulama ini di Istiqlal, kerjasama dengan Universitas PTIQ, itu nanti kan doktor dan master. 6 bulan kami training, dititipkan di Sokos di program tinggi di Amerika kan, Riverside University, dan ada 2 tempat di Amerika, termasuk juga di Georgetown University Washington, dan 6 bulan juga di Al-Azhar. Kenapa kami kirim ke Amerika? Saya ingin kandidat ulama Indonesia ini pernah merasakan hidup di dalam perbedaan budaya ya. Pernah hidup sebagai minoritas walaupun 6 bulan ya. Nah, ternyata setelah mereka pulang dari Amerika, pulang dari sana, itu kepribadian mereka itu menjadi sangat wise ya. Lebih terbuka. Lebih terbuka. Oh iya ya. Nah, jadi saya berharap ulama produk Istiqlal ini nanti lebih komprehensif dan lebih wisdomnya lebih kelihatan. Karena dia pernah merasakan pemandangan di tempat yang lain. Bahkan ada yang banyak lucu lah. Sebelum mereka berangkat ke Amerika, wah ini Amerika ini
satanic country, negara setan segala macam ya. Begitu melihat Amerika disiplin, bersih, kemudian juga sangat polite kan masyarakat, sangat santun masyarakat itu. Waduh, masyarakat Amerika kok begini ya? Pendakwa, penceramah yang sering mengeluarkan kata-kata kasar ya, menghujat orang atau agama lain, itu bagaimana sikap kementerian nanti ini? Anda memiliki satu program ya, bagaimana melihat ya pendekatan agama dari berbagai aspek tadi kan ya, tidak satu kacamata atau satu sudut pandang. Tapi kita bisa lihat juga belakangan ini kan yang ramai adalah pertanyaan kepada para atau juru dakwa lah, para pendakwa yang sering melontarkan kata-kata kasar, keras ya, bahkan sangat radikal, mendorong agar ada dikotomi antara agama begitu. Nah kemudian muncullah sertifikasi dan lain-lain. Tapi soal pendakwa yang maaf kadang kalau dilihat ilmu agamanya itu dangkal sekali. Tapi karena dia keras dia jadi populer dan kemudian ada juga yang mengidolakan dia. Soal pendakwa, penceramah yang sering mengeluarkan kata-kata kasar ya, menghujat orang atau agama lain, itu bagaimana sikap kementerian nanti ini? Selain pendakwa harus wisdom, masyarakat kita juga harus wisdom juga. Jadi dua-duanya harus wise ya. Ada pendakwa multitalenta. Kadang-kadang seorang multitalenta itu punya banyak wajah ya kan. Ketika dia memberikan suatu pernyataan tertentu, dia dirinya sebagai apa pada saat itu? Apakah dirinya sebagai mubalik? Apakah dirinya sebagai seorang seniman? Apakah dirinya sebagai seorang pelawak? Apakah dirinya itu sebagai seorang yang tukang canda ya? Jadi masyarakat itu juga harus wise juga. Oh enggak kok, dia pada saat itu konteksnya dia kan sedang melucu. Orang sedang melucu, melawak itu kan biasa keluar kata-kata yang sangat friendship gitu ya, familiar. Nah, jangan kita pakai kacamata audiens dalam satu majelis lalu mengukur sebuah pernyataan yang keluar dari sebuah mulut yang kapasitasnya pada waktu itu mungkin dia menempatkan diri sebagai seorang pelawak. Orang itu bisa korban. Loh, bukan niat saya seperti itu. Yang penting kamu mengatakan seperti itu kan. Jadi hemat saya dua-duanya harus wisdom. Masyarakat juga harus wise, penceramah juga harus wise. Nah, kematangan Indonesia yang kita harapkan ini bukan hanya menghendaki kematangan para mubaliknya, tapi masyarakatnya pun juga harus matang. Bisa pemerintah pun juga ya, harus matang. lebih dewasa. Kalau pendakwa yang radikal, bagaimana? Pendakwa radikal itu bagi saya adalah tergantung radikal maknanya apa ya. Karena akar kata redik itu kan artinya orang yang mempertahankan identitas originalitasnya, itu kan radikal juga. Kalau pengertian di kita di Kalau masyarakat. radikal teroris itu yang berbahaya. Tapi kalau radikal dalam arti orang itu konsisten menjalankan ajaran agamanya, itu saya tidak ingin mengatakan itu sesuatu yang negatif ya kan. Dan itu memang kalau bahasa Inggrisnya radikal, akar katanya redik itu kan tidak otomatis negatif konotasinya kan. Maka itu BNPT itu menggunakan istilah radikal teroris ya. Radikal yang cenderung untuk melakukan destruksi masyarakat kan. Jadi radikal itu tidak selamanya negatif. Sama dengan jihad kan. Jihad itu kan tidak mesti harus berdarah-darah kan. Jihad itu untuk menghidupkan orang, bukan mematikan orang. Tapi selama ini kan jihad identik dengan darah. Padahal jihad itu adalah identik dengan bagaimana supaya tidak ada darah yang tumpah. Bagaimana supaya tidak ada air mata yang keluar. Bagaimana supaya tidak ada nyawa yang melayang. Itu hakikatnya jihad situ. Jangan dibalik. Jihad itu identik dengan darah, mayat, bergelimpangan dan sebagainya. Itu salah dalam memberikan pengertian jihad. Baik, ini pertanyaan terakhir ini Pak Menteri. Berkaitan dengan masih toleransi beragama ya, toleransi perbedaan ya antara suku, agama, kelompok ya. Nah, ada yang mempertanyakan kemudian
apakah Pancasila itu masih sakti untuk mempersatukan kita sebagai bangsa? Atau memang sudah tidak relevan lagi Pancasila ini? Jadi kalau cara pandang positivisme, tidak ada sesuatu yang permanen. Termasuk Pancasila, bahkan termasuk agama kan. Nah, jalan pikiran seperti ini menurut hemat saya berbahaya ya. Namanya masyarakat, itu harus punya kesepakatan. Kalau kesepakatan tidak terjadi dalam suatu masyarakat, apa bedanya dengan binatang? Nah, kalau hemat saya, sebetulnya begini, bukan bagaimana menyatukan orang, tapi bagaimana membiasakan orang-orang itu hidup di tengah perbedaan yang ada. Lain kan konotasinya. Wah, kita harus bersatu, ayo bersatu. Tapi kekecewaan yang kita panen, lo kok nggak bersatu? Bagi saya lebih penting daripada persatuan itu adalah kebiasaan hidup di tengah perbedaan tanpa menimbulkan ketegangan satu sama lain. Itu hakikat persatuan. Apa artinya kita bersatu secara formal, tapi ada dusta di antara kita kan? Hakikat yang kita cari itu adalah kesediaan untuk menerima orang yang berbeda dengan kita. Itu saya kira lebih penting untuk bangsa kita ini. Kesediaan kita untuk berbeda orang, untuk menerima orang yang berbeda dengan kita, itulah pengertian toleransi. Nah, ada orang keluar bicara tentang toleransi, tapi membenci orang yang berbeda dengannya. Jangankan orang seagama, orang agama lain, seagamanya pun juga kalau berbeda aliran, itu juga kebenciannya muncul. Salah satu program saya ini, Mas Diki, Kementerian Agama ini, saya akan menciptakan suatu kurikulum cinta. Apa? Kurikulum cinta. Kurikulum cinta, apa itu? Begini, agama Katolik mengajarkan agamaku yang paling benar, yang lainnya sesat. Guru agama Islam, wah agama Islam yang paling benar, yang lainnya sesat. Jadi anak kecil kita disuguhi sebuah perbedaan yang sangat prinsip satu sama lain, bahkan kebencian. Jadi bayangkan kalau semua pengajar agama mengajarkan perbedaan, menekankan, menanamkan rasa berbeda, bahkan permusuhan satu sama lain dengan orang lain, itu artinya akan terbawa-bawa sampai dewasa kan. Nah, hemat saya ini sangat prinsip nih. Bagaimana mengajarkan agama tapi penuh dengan cinta. Dia beragama lain, tapi dia juga saudara kita sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Dia biarkan mereka menganut agamanya masing-masing, kita juga menganut agama kita, tapi kita cinta satu sama lain. Perbedaan itu tidak mesti harus berujung dengan kebencian. Perbedaan itu bisa digunakan menjadi jembatan cinta satu sama lain. Perbedaan itu nikmat ya kan. Perbedaan itu kan lukisan Tuhan, jadi jangan ada yang merubah lukisan Tuhan. Indonesia ini lukisan hidupnya Tuhan. Jangan ada yang mengacak-acak. Bhinneka Tunggal Ika itu message semua agama itu kan. Unity and diversity itu adalah message kita semuanya ya. Jadi bagaimana membiasakan hidup di tengah perbedaan suku, etnik, agama dengan damai, itu lebih penting daripada formalitas harus bersatu. Jadi membiasakan hidup di tengah perbedaan tanpa menimbulkan ketegangan, itu lebih mahal daripada persatuan itu sendiri. Persatuan dipaksakan. Harus seragam. Itu gundah di hati kan. Tapi kalau ada sebuah ketulusan, saya berbeda etnik, saya berbeda agama. Tapi kita kan satu umbrella Indonesia kan. Saling merindukan boleh loh. Tidak mesti harus perbedaan itu dimaknai dengan ketegangan. Perbedaan itu indah. Kalau perlu perbedaan itu kita rayakan kan. Kenapa? Karena perbedaan itu lukisan Tuhan. Semua lukisan Tuhan itu indah. Bukan sebuah lukisan, sekalipun bingkainya emas tapi kain putih, nggak indah kan. Adanya warna kontras, itu justru lukisannya indah. Indonesia ini adalah sebuah lukisan Tuhan yang tidak boleh dirusak. Indonesia lukisan yang harus disyukuri kan. Amin. Terima kasih banyak Pak Nasaruddin. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk tausiahnya, terima kasih untuk inspirasinya. Jadi sekali lagi kembali ya, doa kami untuk Anda, beban Anda berat, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Tapi dengan semua apa yang Anda sampaikan, kami optimistis bahwa citra Kementerian Agama dan pelayanan kepada umat ini akan terus membaik. Terima kasih. Dan itu tadi perbincangan kita dengan Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Bagi Anda tadi yang tidak menonton dari awal, jangan khawatir, Anda bisa menonton tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Akhirnya semoga pembicaraan ini memberikan pemahaman yang lebih kepada perbedaan dan tentu saja kepada nilai-nilai yang kita yakini, terutama etika moral, sehingga semoga korupsi di Indonesia tidak terus tumbuh, tetapi semakin terkikis oleh adanya orang-orang seperti Pak Nasaruddin. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.